Assalamualaikum guys. Diki is back. Diki is back. Diki is back. Welcome back to Diki channel. Oh my god. Guys, I would like to say thank you so much for all of you guys, my subscriber, for your thumbs up, for your positive and good comment, and already share to your friends to support my YouTube channel. Cute. Thank you so much guys. Love you banget. Nah, di vlog kali ini gue akan lanjutin vlog yang sebelumnya, yaitu pengalaman gue kerja di kapal. Karena gue udah menunggu, pasti kalian sudah menunggu. Pasti kalian sudah menunggu kan guys. Nah, gue akan lanjut ceritanya nih. Kemarin kalau nggak salah itu baru nyampe gue nunggu sekitar 1 bulan untuk gue dapat schedule langsung kerja di kapal. Nah, sebelum gue mulai nih vlog ini, sebelum gue mulai guys, please subscribe dulu guys. Subscribe guys. Gila-gila subscribers guys. Gila-gila subscribers guys. Terima kasih, hatur nuhun. Thank you so much. Grazie mille. Kopun kap. Terima kasih guys. Love you pokoknya mah. Nah, gue akan lanjut itu setelah gue dapat schedule untuk gue kerja di kapal pesiar. Nah, gue itu langsung preparing apa aja sih, list apa aja baju, kemudian bukan seragam, baju keperluan gue selama 6 bulan. Gue dapat kontrak itu 6 bulan, per 6 bulan, which is a long journey enough, far away from your homes, from my homes actually. Ya, jadi gue harus kayak preparing makanan apa aja. Jadi gue cari-cari informasi guys ke teman-teman gue yang sudah pernah kerja di kapal sebelumnya. Jadi gue itu ngelis guys, kalian kayak ngelis gitu. Jadi kayak sambal katanya, lu harus wajib banget lu bawa sambal. Kemudian lu wajib banget kayak bawa sambal goreng teri, terus tempe kering katanya, karena di sana tuh sambal nggak ada guys gitu. Makanya gue oke. Terus Indomie, mie instan, kemudian cemilan-cemilan yang biasa lo makan di Indonesia yang mungkin itu nggak akan ada dapetin lo di luar sana gitu dia bilang. Terus jangan lupa obat-obatan kayak kayu putih, obat lo yang biasa kayak sakit kepala sedikit-sedikit pakai obat gitu. Terus obat anti mabok supaya nanti lo nggak mabok secara kan di kapal pesiar di laut. Pasti yang pertama kali pergi ke sana pasti ada mabok-mabok yang gitu katanya gitu. Jadi gue preparing semua apa yang temen gue rekomendasi atau gue list. Gue belilah cus, gue ke supermarket terdekat di rumah gue untuk beli atau belanja preparing gue pergi on board. Paling excited banget guys, paling semangat banget gitu gue, karena ya setelah gue menunggu lama gitu, setelah gue mengikuti proses demi proses, kemudian training demi training gue lakuin, ternyata impian gue tercapai guys gitu. Jadi ya sangat maksudnya bahagia aja gitu mas. Tapi gue nggak kebayang gue nanti gimana di sana. Terus gue pergi sendiri gimana, secara gue belum pernah sama sekali ke airport guys pada waktu itu 2009. Jadi agak-agak takut tapi seneng gitu. Kebayang nggak sih? Pasti kerasa gitu gimana ya gue perasaan gue pada saat itu. Sampai pada H-1 gue gak bisa tidur guys, gak bisa bobo, karena gue mikirin aduh gue apalagi ya, takut gue ya takut ada yang lupa, takut nggak ada yang nggak kebawa gitu. Dan jangan lupa guys, selalu bawa lip balm,
kemudian bawa kaos kaki yang banyak, kaos kaki banyak selain untuk kaos kaki untuk kerja, juga kaos kaki untuk karena kan di sana ada 4 musim, jadi pas saat winter, terus saat winter kalian bisa pakai yang anget-anget, jas anget, coach gitu-gitu deh guys. Jadi sepatu boot gitu. Jadi harus prepare. Pokoknya lu tanya deh sama teman-teman lo di sana guys, atau teman-teman lo yang pernah pergi ke kapal. Jadi gue cari informasinya gitu. Ya gue sih paling daleman, kaos dalam, kaos kaki, terus nggak banyak guys. Gue cuman waktu pergi itu cuman bawa 1 koper besar dan 1 backpack gitu. Terus alat-alat mandi, sabun, sikat gigi, odol yang kayak gitu, pokoknya obat-obatan, kemudian kaos biasa, celana panjang, celana pendek, karena di sana sudah disiapkan seragamnya sudah dari sana, jadi pas saat on board kalian udah dapat langsung seragam gitu. Makanya gue akan cerita nih di sini pas detik-detik perjalanan menuju kapal pesiar itu guys. Makanya jangan lupa please guys, mohon cenah di subscribe dulu supaya gue makin tetap semangat, supaya gue regular atau terus upload video-video yang terbaru untuk kalian semua guys di rumah, supaya kalian terhibur, supaya kalian terinspirasi dan menjadi bekal dan juga menjadi masukan share positif buat kalian semua guys di rumah, sambil nggak ada di masa pandemik ini, belum ada kerjaan di masa pandemik ini, belum ada aktivitas yang normal, meskipun sekarang udah PSBB transisi, tapi kan masih ada di work from home. Jadi kalian bolehlah buka-buka YouTube, khususnya channel YouTube gue ini guys, support gitu ya. Terima kasih. Nah, setelah gue pergi nih guys dari rumah ke airport, perjalanan gue di jalan tuh agak-agak mikir gitu, ya Allah gue gimana ya, gue kan secara pertama kali gue naik pesawat terbang guys, kampungan banget. Secara dari kampung gue naik pesawat terbang dan gue nggak tahu, dan disitu udah dikasih sama agent kita tuh kayak dokumen, kemudian tiket pesawat mana aja. Kebetulan gue itu di situ ada joinnya di Italia, di Savona, di Genoa. Nah, gue pertama kali itu naik pesawat Lufthansa pada saat itu 2009, Lufthansa. Itu dari Jerman, pesawat Jerman guys. Jadi rute gue itu Jakarta, transit Singapura direct to Frankfurt, Jerman, dari Frankfurt to Milan, Itali, jadi pesawatnya cuma itu aja. Nanti dari Milan gue naik langsung di pick up atau dijemput dari bukan agent sih, kayak dari perusahaannya langsung di Crucere Group itu langsung di pick up guys pakai mobil. Jadi perjalanan dari Milan itu sekitar lumayan agak panjang juga perjalanannya, sampailah gue di hotel gitu. Nah, pertama gue langsung lah ke airport Jakarta. Itu pesawatnya itu malam hari guys, jadi sekitar jam 11 gitu kalau nggak salah dulu. Kemudian gue transit di Singapura, turun dulu karena mereka akan prepare untuk kayak ngisi bahan bakar untuk pesawat, karena akan long 15 jam guys. Kalau tidak salah pada waktu itu 15 jam dari Singapura ke Frankfurt, Jerman. Nah, setelah sesampainya gue di Frankfurt, Jerman, itu udah ada tertera nih, gue kan ada rutenya ke Milan, Italia. Nah, gue harus cari gate yang which is itu pertama kali gue ngeliat airport Frankfurt, Jerman itu gede, panjang, lebar, gate-nya banyak banget, ABCD, dan itu entah berantah. Dan gue
agak-agak pusing juga sih, tapi ya karena gue orangnya kan nggak tahu malu, orangnya pemberani gitu, jadi jangan takut untuk bertanya guys. Jadi kalian kalau nggak tahu mending tanya sama orang-orang sekitar. Jadi gue pasti tanya, excuse me sir, can you gue karena bahasa Inggris gue masih acak adut ya guys pada saat itu. Jadi gue nanya, ini gate-nya di mana ya? Gate-nya sebelah sana. Oh iya, dikasihlah direction-nya. Jadi gue biasanya sih nanya ke informasi atau security di airport sana. Jadi gue dikasih tahu, oh panjang banget guys si airport di Frankfurt Jerman itu. Dengan panjang gue jalan menyelusuri dengan backpack karena koper udah masuk bagasi kan, masuk luggage 70 kilo kalau nggak salah pada waktu itu. Tapi gue nggak banyak-banyak banget karena gue cuman bawa baju terus kemeja yang untuk kerja. Jadi benar-benar yang ya seadanya gitu guys gitu, karena kan first contract ya, jadi gue belum tahu apa aja sih, yang penting-pentingnya aja kayak yang tadi gue bilang, kayak sambal gitu-gitu, makanan mie instan, kemudian stok untuk mandi selama satu bulan pertama gitu. Karena kan nanti 1 bulan selanjutnya kan gue udah dapet cuan langsung gajian di kapal pesiarnya. Nah setelah itu gue nyampe lah di gate, ternyata bukanya itu masih 1 jam guys. Jadi gue masih nunggu. Nah gue kincring perut gue lapar. Gue carilah cafe atau kayak dulu tuh ada Starbucks sih, gue makan minum Starbucks terus cemil-cemil roti gitu. Jadi jangan lupa kalau misalnya ke sana kalian tukar dulu euro pada saat itu. Gue di sana pakai money-nya euro. Jadi tukar dulu buat jajan atau simpanan sekitar 50 euro juga cukup, karena kan di sana sudah ditanggung semuanya gitu. Jadi kalian nggak bayar hotel, kalian nggak bawa transport, tapi at least kalian punya uang untuk kayak misalkan kayak kalian pengen beli minum, beli makanan gitu kalau kalian kelaparan di sana guys gitu. Akhirnya gue dapet lah udah terbuka lah si gate itu, terbuka dengan lebar. Gue masuk lagi, naik pesawat lagi dengan pesawat yang berbeda. Jadi pesawat dari Frankfurt ke Milan itu kayak pakai lokal, gue nggak tahu ya, lupa lagi nama pesawatnya apa, tapi lebih kecil dibandingkan Lufthansa yang gue dari Jakarta dari Singapura ke Frankfurt. Jadi lebih kecil gitu pesawatnya. Nah nyampe lah gue di Milan. Jadi dari Frankfurt ke Milan itu gue lupa sekitar berapa ya, tapi nggak lama kok guys. Jadi agak-agak pagi gitu, tapi gue masih nyampe pagi juga gitu. Maksudnya nggak sampai kayak perjalanan dari Jakarta Bali gitu, berapa menit gitulah, nggak lama banget deh. Gue lupa berapa exactly time-nya, tapi yang jelas nggak lama dari Frankfurt ke Milan itu. Pada saat itu kayaknya nggak lama, yang lama itu dari Jakarta ke Frankfurt sekitar 15 jam gitu kalau nggak salah. Jadi gue tuh di sana di kapal yang waktu Jakarta, di pesawat itu cleaning, gue bangun, makan, breakfast, cleaning gitu. Jadi sekitar 15 jam guys, dinner gitu. Jadi gue 2 kali makan deh kalau nggak salah, lupa gue. Pokoknya karena gue tuh makan lo tahu kan antimo. Gue makan antimo karena saking kampucaknya gue takut mabok Marlboro di sana gitu, takut muntah banget gitu. Jadi gue lebih baik tidur gitu di pesawat. Tapi gue bangun sih kadang-kadang kalau gue pengen ke toilet guys gitu. Ya secara namanya juga first contract, kemudian pertama kali naik pesawat, jadi sangat exciting ya. Tapi gue takut juga karena sendirian gitu guys. Jadi ya udah. Nah setelah itu pas jadi dari Frankfurt ke Milan itu udahlah, gue tunggulah di luggage. Jadi gue nungguin luggage, ternyata luggage gue langsung ada guys. Jadi alhamdulillahnya syukur, karena ada beberapa teman gue yang udah pernah pergi ke sana itu, si luggage-nya tuh ada yang kayak masih tersimpan lah di mana gitu. Tapi akhirnya ketemu juga sih. Cuman ada beberapa yang hilang gitu. Tapi alhamdulillahnya itu gue pas gue turun, gue berdiri langsung melihat kanan kiri sambil muter itu yang si luggage itu.
luggage pick up, gue ngambil lah si luggage gue pick up. Tiba-tiba dong pas gue keluar dari airport Milan sudah ada terpampang billboard Diki barboy from Indonesia gitu. Gue langsung nyamperin dong, kan itu nama gue, langsung yang ngejemputnya opa-opa gitu guys. Jadi Diki, yes I'm Diki, gue ngalahin lah si ID card gue. Terus oke, channel langsung gue naik di situ, dan ternyata di situ ada satu lagi dari Indonesia, gue ketemu langsung di Milan. Jadi alhamdulillahnya gue ada temen bapak sailor kalau nggak salah. Beliau itu masih, gue lupa namanya bapak siapa, gue lupa lagi, tapi akhirnya gue ngobrol lah bapak itu, Pak gimana, saya baru pertama kali. Oh ya bapak sih udah beberapa kali deh katanya gitu. Jadi ya udah gue ngobrol lah gini. Akhirnya ternyata kirain gue deket dari Milan ke hotel, ternyata Jawara alias jauh bingo. Jadi kayak highway gitu guys, kayak jalan, kita masuk jalan tol kayak ke Milan. Gue itu berhenti di Genoa kalau nggak salah, Milan ke Genoa kalau nggak salah ya, Milan ke Genoa, Genoa deh kayaknya. Karena gue itu joinnya di Savona karena si itunya doknya itu lagi ada di Savona. Jadi Savona apa Genoa ya gue lupa deh, pokoknya di hotel di daerah situ. Jadi gue pas nyampe lah, arrive in hotel, kirain gue expectation gue hotel bintang berapa gitu. Ternyata itu hotel berbintang 4 kalau nggak salah. Tapi spooky guys. Jadi hotelnya tuh hotel tua yang lu tahu nggak sih, liftnya itu yang kayak zaman dahulu pada angkatan gue 80-an itu, yang liftnya itu yang baru manual, yang ditutup dulu crack, yang kayak jaring-jaring gitu, yang crack dari besi langsung gitu guys. Terus spooky, gelap gitu. Tapi pas udah masuk kamar ternyata wow gitu. Si kamarnya kayak klasik gitu. Gua nggak foto sih pada saat itu karena gua saking kecapeannya guys ya. Jadi gue pas nyampe, gue cuman makan malam. Gue nelfon dulu tuh keluarga gue kalau ngasih tahu kalau gue udah nyampe. Ada di situ dekat nearby hotel, si bapaknya yang ngantar. Kalau di situ ada telepon murah katanya kalau nelfon langsung. Tapi lucunya kalau misalnya nelfon dari sana tuh, misalkan kita lagi ngomong halo, tek bunyi dulu, kayak ada beberapa jeda baru dijawab gitu guys. Jadi lucu aja gitu, maksudnya nggak langsung. Tapi mungkin sekarang udah canggih ya. Kalau zaman dulu kan masih belum kayak secanggih sekarang guys gitu. Nah, setelah nelfon, setelah dinner, gue asal bobo karena saya baru join itu besok paginya. Jadi si mbah atau opa yang jemput gue waktu di Milan itu bilang it will be pick up tomorrow in the morning. Dia bilang but it's with different because one big bus. Ternyata pas esokan pagi gue lagi breakfast, ada beberapa banyak guys orang-orang di situ. Ternyata mereka juga sama gue akan join di kapal yang sama. Jadi gue dengan, ya lu tahu sendiri, gue urat malunya udah putus kan. Jadi gue nanyain, hi, it will be joining with the cruise ship? Yes, oh my god gitu. Jadi akhirnya gue chit-chat lah, ngobrol-ngobrol gitu sama orang-orang di sana karena mereka juga ternyata mau join guys. Jadi pas pagi itu ada beberapa orang, jadi kita join dan satu bis besar menuju Savona. Ya, dari hotel ke Savona lumayan jauh sih, sekitar 20 menitan kalau nggak salah. Pas gue mau arrive ke Savona di docknya itu guys, gue oh my god speechless sih. Gue ngeliat lautan gitu, lu tahu kan lautan ya, laut dari laut. Karena kalau di Italia itu ternyata kayak bukit-bukit gitu guys. Jadi kayak bukit, jalan kecil gitu, terus menyusuri bukit-bukit gitu. Jadi nggak kayak di Indonesia jalannya tuh kayak apa ya, gue susah deh nge-imagine, tapi ya kayak bukit-bukit gitu. Pas gue ngeliat ke jendela, itu ternyata ada laut. Oh berarti gue udah deket nih. Gue udah pengen exciting gitu. Pas akhirnya udah turun, gue udah nyampe, gue ngambil luggage gue, terus gue join dong di situ. Gue masukin luggage gue ke gangway. Kalau di sana tuh namanya gangway, kita sebutnya gangway karena namanya gangway. Gangway itu adalah tempat masuk orang-orang untuk ke kapal pesiar. Dan gue pertama kali arrive di sana, gue langsung oh my god, it's so big, you know.
sangat besar kapal pesiar itu guys, kayak hotel berbintang tetapi di lautan gitu guys. Jadi ada, kalau tidak salah itu ada 12 lantai guys, termasuk dengan deck untuk para kru. Terus ya pokoknya itu ada 12 lantai. Nah kan gue cerita nanti agak sedikit detail. Nah, gue udah masukin, gue dokumen dicek, kemudian gue masukin si Lagas di X-ray, kemudian udah di gangway itu udah ada kayak kru-kru Indonesia gitu, karena dia bilang, welcome to jail, dia bilang gitu, jail katanya gitu. Ya kok jail sih, jangan penjara gitu maksud gue. Ternyata mereka tuh kayak bercanda-bercandanya, maksudnya karena ya lu selama 6 bulan lu di kapal giling gitu, di kapal meskipun nanti ada kayak ngedok lu turun boleh gitu guys, tapi ya maksudnya lu kerjanya lu kebayang dong terus aja di kapal dengan orang-orang yang sama, kru yang sama selama 6 bulan. Kadang-kadang kalau misalnya udah habis kontrak ganti gitu, tapi kan jarang. Nah udah udah masuk gangway, gue udah ngambil Lagas gue, langsung lah diarahkan ke Purser, namanya crew Purser. Crew Purser itu adalah kayak office, atau di sini kalau di Indonesia tuh HRD guys. Jadi dia menghandle semua kru untuk masalah keuangan, masalah cabin, masalah security, keamanan, atau acara-acara yang akan dilakukan oleh para kru di kapal pesiar. Jadi gue bilang HRD-nya kapal gitu. Emang namanya HRD kapal, tapi di sana istilahnya crew purser. Jadi gue di sana ngisi dokumen lagi, gue isi dokumen lengkap, gue kasihin pasport, Siemens book gue dikasihin ke purser. Terus gue dikasih kunci lah itu, kunci untuk cabin gue, dan gue dianterin sama beliau ke cabin gue, karena kan gue belum tahu danah secara kapalnya gede banget, dan gue nggak tahu itu A B C itu di mana gitu, karena belum tahu ya guys. Jadi agak-agak belibet. Pertama seminggu pertama aja gue sering nyasar guys, karena saking gedenya itu kapal, jadi gue selalu nyasar, salah ternyata gitu. Nah ternyata udah nyampe di kapal itu, di cabin, ada dua tempat tidur, dengan satu yang satu dua di atas bawah, yang satu, jadi satu kamar. Gue pada saat itu bertiga guys. Pas gue lihat, ini udah ada orang, berarti gue di atas gitu, berarti gue kebagian yang di atas guys. Nah pas udah gitu, nanti kata dia langsung, start to joining with your department ya, di namanya di bar katanya. Nanti kamu ke office-nya F&B bar department, dia bilang gitu. Oke, untuk nanyain schedule kamu kerjaan di mana. Oke, gue prepare lah, gue ganti baju seragam, karena waktu itu langsung dari perusahaan itu gue langsung dapat kunci, gue langsung dapat ngambil seragam, gue dapat safety shoes, pokoknya di situ udah komplit. Barulah gue langsung ke cabin, buka luggage, gue preparing dan siap-siap untuk ke departemen yang gue tuju. Nah terus udah gitu gue udah langsung ke departemen yang gue tuju. Gue ketemu lah sama F&B manager. Ternyata F&B manajernya baik banget guys. Dia tuh orang Honduras. Terus hi, welcome on board gitu. Jadi dia tuh warm welcome banget. Terus dia ngasih tahu kamu akan incas di mana. Dan kebetulan waktu itu gue masih posisi gue masih di barboy guys. Jadi barboy itu adalah orang yang preparing untuk di back of the bartender. Jadi pembantunya bartender atau bartenders ya. Jadi gue kerjanya tuh guys nyuci gelas, terus buang sampah, preparing, mixing drink, terus making garnish gitu. Sama kayak belanja. Dalam artinya kalau misalkan stoknya habis, gue yang belanja gitu. Jadi itu kalau barboy, kalau di sana di kapal pesiar. Udah gitu, akhirnya gue diantar lah ke bar, salah satu bar namanya Pool Bar. Pool Bar itu jadi open deck di lantai 11 di Sirens Bars kalau nggak salah namanya, gue inget banget. Gue ketemu bartendernya, gue dikenalin, terus gue dikasih tahu ini ya kerjaan lo setiap hari ini. Jadi gue di adjust atau di education, dikenalkan, di sharing sama si bartender yang incas di sana. Jadi
gue apa aja yang daily rutin gue gitu, terus closingan gue apain aja during daily work, lu ngapain aja gitu guys. Tapi pada intinya garis besarnya adalah gue preparing sama support bartender or bartenders gitu. Tapi fleksibel juga sih, kalau misalnya lagi rame ya gue ngebantuin waitress di depan. Kalau misalnya lagi bayang cucian, gue nyuci gelas di belakang. Tapi jangan khawatir guys, jangan khawatir, meskipun gue tukang cuci gelas, tapi gaji gue dibayar dengan euro pada saat itu. Bukan sombong, tapi cerita ini. Jadi gue tuh, jadi kalian tuh akan terinspirasi. Gila, meskipun cuci piring, gajinya euro guys, gajinya euro. Dan pada saat itu euro itu 1 euro 15.000. Gaji gue sekitar 800 euro. Lu kalian aja sebelum tips ya guys. Nah, udah gitu, besokan harinya gue udah mulai nih, terus gue dikenalin sama tim yang lain, karena ada briefing juga. Terus udah gitu si waiternya juga berbeda-beda, karena kan mereka rutin ada. Jadi di satu di satu kapal pesiar itu ada beberapa bar. Kebetulan yang kapal gue itu ada 8 bar. Can you imagine? 8 bar. Jadi ada pool bar, 2 pool bar, kemudian ada wine bar, ada casino bar, ada club bar, ada wine bar, terus ada cigar bar. Banyak deh pokoknya gitu. Jadi beberapa macam gitu dibagi-bagi. Nah, untuk daily rutin gue biasanya tuh kerjanya nih guys, kalau di kapal masuk itu jam 7 pagi sampai dengan jam 12 siang atau lunch break. Jadi lunch gue break dari jam 7 ke jam 12 itu biasanya gue kayak belanja ke purchasing untuk list dari bartender yang gue terima, listnya apa aja yang udah di order, dan gue pick up, gue ngambil lah itu semua barang-barang dan gue stok dimasukin ke bar gue yang di belakang. Jadi gue diberesin, dirapihin gitu guys. Terus udah gitu gue bikin garnish tiap pagi. Itu kerjaan gue yang dari jam 7 sampai jam 12. Nah, dari jam 12 itu gue makan guys. Langsung ke kantin jam 12. Setelah makan, gue istirahat. Nanti karena masuk lagi jam 4 sore. Jadi dari jam 12 ke jam 4 itu gue break. Serah lo, kalau misalnya lagi ngedok lo boleh keluar, kalau misalnya lagi nggak ngedok, lagi at sea atau lagi di tengah laut, ya udah lebih baik molor alias tidur manja gitu guys, karena capek guys, giling. Kalau nggak gue chit chat sama orang Indonesia lain, gitar-gitaran di smoking point gitu, terus ngobrol-ngobrol, chit-chat gitu-gitu deh, minum gitu. Terus udah gitu ngobrol, makan cemilan gitu, terus nyanyi gitu biasanya. Nah, setelah jam 4 itu kita kembali lagi kerja guys. Jadi jam 4 sampai dengan jam ada makan malam, tapi makan malam itu jam 5 biasanya. Jam 6 biasanya, atau enggak jam 7 karena gantian. Jadi lu dikasih makan dulu, nanti balik lagi gawe sampai dengan dari jam 4 sampai dengan jam 12 atau 11 malam itu kerja. Jadi tapi dikasih waktu untuk makan dulu guys. Jadi during itu lo dinner dulu gitu. Tapi setelah dinner lo balik lagi kerja sampai dengan jam 12 malam. Nah, dari jam 12 malam itu gue bobo gitu, dari bobo masuk lagi jam 7 pagi gitu aja setiap hari gitu. Jadi kenapa makannya mereka bilang welcome to Jal ya kayak gitu, maksudnya kerjaannya rutin gitu dan gak ada libur sama sekali ya. Jadi kalau misalnya lu telat, langsung ditelepon ke cabin. Misalkan lu ketiduran, karena di sana tuh kadang-kadang ada yang 1 hour backward, 1 hour forward. Jadi 1 jam lebih awal, 1 jam lebih mundur gitu. Jadi waktunya tuh karena kan beda-beda negara, beda-beda kota. Jadi kadang-kadang ada yang lebih cepat, ada lebih itu gitu guys, lebih mundur. Jadi kalau misalkan itu ya, kalau one hour forward langsung cepat-cepat tidur karena 1 jam lebih awal dibandingkan jam sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya backward, kadang-kadang enak banget backward, besok 1 jam sebelum jadi 1 jamnya agak-agak longgar gitu. Jadi suka
Itu ya pasti ya setelah selesai kerja jam 12 itu biasanya kita nongkrong-nongkrong sih sama kru-kru Indonesia yang lain atau kru-kru departemen yang lain, ngobrol gitu, sharing, curhat. Ya gitu deh guys, kehidupannya jadi kayak gitu-gitu. Kehidupannya dan setiap hari selama 6 bulan itu sama aja. Dan rutenya itu macam-macam guys. Jadi setiap cruise atau itinerary-nya tuh beda-beda gitu. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan cruise. Jadi tergantung paket apa yang tamu-tamu ambil gitu. Biasanya sih gue dapetnya yang cuma 7 cruise ganti tamu, 7 hari ganti tamu gitu. Jadi ada embarkation and disembarkation gitu maksudnya. Embarkation tuh embark, jadi tamu-tamu check in dan check out. Jadi itu during hectic banget guys. Especially untuk housekeeping department itu during embarkation dan disembarkation itu berata, kalau kita bilangnya berata tuh hancur lebur, jadi hard time banget gitu karena kan check in check out ya, jadi luggage lah dimasukin terus make up room gitu, tapi ya it's fun gitu. Itu kerjaan kalau misalnya kita udah dari hati, kita tuh nggak ada berat sama sekali, yang ada kita happy happy happy, cuan 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 gitu. Jadi kepikiran mereka yang kerja di kapal sih lebih ke cuan 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 ya, kerja di sama aja seperti capeknya di meskipun agak sedikit berbeda tapi duitnya bisa. Kalau di sini tuh, kalau di Indonesia level manager, kalau di sana cuman jadi ababu kayak gue yang dari bar dapat sama gitu level manager yang gitu salary-nya ya guys. Nah gitu udah selesai ya gitu. Jadi gue kalau misalnya lagi ngedok kayak ke Barcelona, Paris gitu-gitu, gue suka turun foto-foto, selfie gitu-gitu ke Nepal, terus ke Panama. Ya pokoknya banyak deh negara yang udah gue singgahin dan alhamdulillah banget, bersyukur banget, nggak nyangka banget gitu gue ternyata bisa menginjakan kaki ke luar negeri gitu guys. Kenapa gue pengen cerita? Jadi kalau kalian di sana, di luar sana mempunyai mimpi yang sama seperti gue pengen kerja di kapal, ayo mulai dari sekarang kamu siapkan dulu, prepare dan buktikan kalau mimpi-mimpi kalian bisa menjadi kenyataan gitu guys. Cena gimana guys, kalian tertarik atau masih pengen dengar cerita gue yang selanjutnya? Sebenarnya sih sama aja gitu pas pada saat daily rutinnya seperti itu, tapi yang membedakan adalah di sana tuh ada kayak crew party, jadi kita ketemu sama departemen lain, kita kumpul-kumpul makan, joget-joget, saling mengenal antara yang lain. Jadi banyak deh pokoknya. Gue tuh pengen juga cerita tentang kayak sex life-nya gimana di sana, kemudian pertemanan yang gimana di sana gitu, terus ngapain aja gitu, terus apa sih yang membuat gue senang banget dan pengen cerita sama kalian gitu. Makanya guys, kalian harus support gue untuk tetap subscribe. Ingatin lagi, subscribe teteh ke sumeke, harus kalian subscribe karena guys, subscribe itu gratis. Jadi kalian kan supaya gue semangat gitu bikin videonya, kalian bantu supaya ada iklan yang lewat. Jadi jangan di skip iklannya supaya manjang menjadi YouTuber baru gitu. Karena satu lagi impian yang gue belum tercapai adalah menjadi artis atau YouTuber atau apalah itu yang terkenal, tapi dari positive way ya gitu. Jadi maksudnya pengen menginspirasi ke milenial di luar sana dan juga memberikan masukan yang positif kepada orang-orang yang baru-baru gitu. Jangan pada sombong gitu karena sombong itu tidak baik guys. Jadi berbuatlah baik, berbuatlah terlalu rendah hati, tidak iri, tidak sombong, menebar kebaikan selalu gitu. Jadi ya gitu guys. Nah, jangan lupa komen dan share tentunya pastinya. Jangan lupa follow Instagram gue, Delta India Charlie Kilo India 83. Follow please Instagram gue, kepoin dan bikin komen atau
mau Q&A apa, jadi nanti gue bisa open atau buat vlog untuk Q&A sama kalian guys, supaya kalian lebih mengenal diriku, aing, eke, cena gue, biar kalian supaya tahu dan kita lebih mengenal lebih dekat. Nah, untuk vlog kali ini guys, gue cukupkan sekian. Thank you so much for watching. Don't forget tetap subscribe, like, comment, and share ke seluruh antara jagat raya Indonesia. Dan ya, jangan lupa nonton terus. Kalau ada notifikasi yang boom pop up, nonton. Jangan skip iklan guys, jangan skip iklan, jadi ditonton dari awal sampai habis, jadi kalian tahu ya. Baiklah, Diki pamit. Terima kasih. Thank you so much guys. See you on next vlog. I love you all guys. Cute cenah gitu. Okay, thank you so much guys. See you, Diki pamit. See you guys. Love you banget guys.